Puncerita Indian ya fictifelaka. Jika ada que sabahan nama toko. Tempat que Javier atau Puncerita. Itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesenggahan. Militer Myanmar menjegal Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD besutan Aung San Suu Kyi lewat kudeta baru-baru ini. Menurut Panglima Militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing, kudeta tidak dapat dihindarkan mengingat proses pemilu yang memenangkan NLD November silam diwarnai kecurangan sana-sini. Ada yang bilang itu cuma akal-akalan militer Myanmar yang takut jika Partai Suu Kyi akan melucuti kekuatan mereka. Kita merasa seperti deja vu dan kembali pada Maret 1962, di mana militer untuk pertama kali merebut kekuasaan dan menduduki pemerintahan selama beberapa dekade. Yang pasti, sebagai institusi paling kuat di negara itu, tidak masuk akal militer nekat melakukan kudeta dan mempertaruhkan reputasi, serta mengundang kecaman internasional. Militer tahu persis, warga Myanmar sedang tak berada di tahun 1962. Mereka tentu tak perlu menunggu berbulan-bulan untuk berdemonstrasi menentang penangguhan demokrasi sekarang. Terlepas dari tuduhan kecurangan pemilu, tidak ada yang dapat menyangkal NLD mencetak kemenangan telak dengan merebut 396 dari 498 kursi yang diperebutkan di kedua kamar parlemen. Sebaliknya, militer atau yang dikenal dengan Tatmadaw tak punya cukup legitimasi untuk menghalangi setiap mosi perubahan konstitusi. Karena kekalahan memalukan inilah, militer sempat merayu Suu Kyi untuk membubarkan Komisi Pemilihan Umum, namun ditolak mentah-mentah. Jurnalis yang menulis buku Burma in Revolt, Bertil Lintner, berargumen ada kemungkinan militer bosan mendukung USDP yang terus-menerus kalah dalam pemilu. Pada 1990, militer mendukung partai NUP atau National Unity Party sebagai satu-satunya partai politik yang diizinkan secara resmi di Myanmar hingga pemberontakan 1988. Itu mengarah pada diperkenalkannya sistem politik multipartai tanpa merusak kekuatan militer. NLD kemudian mencetak kemenangan telak pada pemungutan suara 1990. Junta militer yang berkuasa saat itu otomatis menggeser tiang gawang selama bertahun-tahun. Pemilu baru diadakan 20 tahun berselang, tepatnya pada 2010. Tetapi NLD memboikot pemilu. Sementara USDP maju dalam pemilu tanpa lawan yang memungkinkannya membentuk pemerintahan baru pimpinan mantan Jenderal Thein Sein. Ketika NLD ikut serta dalam pemilu 2015, NLD mengalahkan USDP. Dengan latar belakang politik ini, masuk akal bagi militer untuk mencoba mengintimidasi NLD dan masyarakat umum guna menunjukkan siapa yang sebenarnya masih berkuasa, kata Lintner. Kudeta militer dapat menjadi upaya mencapai kompromi demi bekerja sama dengan NLD yang kurang berani secara demokratis. Tentu saja, kita membutuhkan kesediaan Suu Kyi untuk berkompromi, yang menurut catatan sejarah bukanlah salah satu kepiawaiannya.